Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Apika RI Channel. Kali ini akan membahas pelajaran kimia kelas 11 untuk para santriwati MA Mualimat NW Pancor, yaitu larutan asam dan basa. Selamat menonton videonya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Kita lanjutkan materi mengenai larutan asam dan basa. Teori asam dan basa dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Teori asam basa Arrhenius, 2. Teori asam basa Bronsted dan Lowry, ketiga, teori asam basa Lewis. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai teori asam basa Arrhenius. Pertama, teori asam basa Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius ini ditemukan oleh seorang ahli kimia yaitu Stephen Arrhenius pada tahun 1884. Menurut si Arrhenius, nah ini asam didefinisikan asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium, yaitu H+ atau H3O+. Nah, sekali lagi, menurut si Arrhenius, asam merupakan suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium. Ion hidronium ini dilambangkan dengan huruf H+. Nah, ini H+ atau H3O+. Contoh yang termasuk larutan asam ada HCl, HBr, kemudian ada H2SO4, dan seterusnya ya, masih banyak lagi yang lain. Nah, untuk asam, ciri khasnya di sana huruf pertama selalu diawali dengan huruf H besar. Sedangkan huruf kedua itu berasal dari unsur non-logam. Kalau ada H besar di depan berarti itu adalah asam. Nah, ini kita lanjutkan kembali mengenai persamaan umum reaksi ionisasi asam menurut si Arrhenius, menurut teori Arrhenius. Nah, ini dirumuskan, perhatikan rumusnya. HX aki larutan menghasilkan H+ aki plus X min aki. Nah, ini HX itu adalah asam, larutan asam menghasilkan ion hidronium atau H+ ditambah dengan X min. X min itu adalah sisa asam. Nah, biar lebih jelas saya kotakin, kita kasih keterangan HX sama dengan larutan asam H+ ion hidronium, kemudian X min itu adalah ion
sisa asam. Nah, ini berasal dari unsur non-logam. Unsur non-logam ya. Oke. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh cara penulisan persamaan reaksi ionisasi. Tulis persamaan reaksi ionisasi asam menurut teori Arrhenius dari larutan asam berikut. 1. HCl asam klorida. 2. HBr. 3. H2SO4. Nah, kita jawab sama-sama. Yang pertama itu adalah HCl. Aki. Ini lambangnya aki semua, larutan. Oke. HCl itu rumusnya tadi ya. HCl masukkan rumus untuk mengingatkan HX aki tanda panah menghasilkan H plus aki plus X min aki. Nah, kita masukkan nih rumusnya. Kita tulis HCl aki asam klorida tanda panah menghasilkan H plus aki plus X min. X min berarti sisa asam yang ini ya, HCl. Nah, ini sisa asamnya di sini Cl, berarti Cl min aki. Nah, sekarang tinggal disetarakan. Cl-nya di sini 1, di sini 1 udah seimbang. Hanya 1, di sini 1 sudah seimbang. Nah, sehingga reaksi ionisasi untuk HCl atau asam klorida adalah HCl aki menghasilkan H plus aki plus Cl min aki. Saya lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Di sana ada HBr, asam bromida. Nah, itu namanya ya, asam bromida. Nah, masukkan rumusnya supaya ingat. HX aki tanda panah H plus aki plus X min aki. Nah, kalau sudah mahir ya boleh nggak dimasukkan rumusnya ya, langsung ditulis persamaan ionisasinya. Nanti di sini ada HBr asam bromida aki menghasilkan H plus aki plus sisa asam di sana adalah Br. Bromida ya, pangkatnya selalu negatif. Jadi sisa asam itu pangkatnya selalu negatif ya. H itu pangkatnya selalu positif atau bertindak sebagai kation, sedangkan sisa asam di sini Br itu bertindak sebagai anion. Sekarang tinggal disetarakan isi koefisiennya. Br di sini 1, di sini 1 udah seimbang. Hanya di sini 1, di sini 1 sudah seimbang. Nah, semoga dipahami. Kita lanjutkan kembali dengan contoh soal yang terakhir. Nomor 3 ada H2SO4 aki. Nah, ini asam sulfat. Itu namanya ya. Nah, kita buat langsung tanpa memasukkan rumus, berarti H2SO4 aki tanda panah H
plus. Jadi di sini indeksnya jangan dimasukkan di sini ya. H selalu yang ditulis itu adalah H plus saja. Nanti tinggal disetarakan. Plus sisa asamnya di sini ada SO4. Jangan dipisah, ditulis semuanya berarti SO4. Di sini indeks H itu 2, berarti 2 min. Nah, itu pangkatnya ya, 2 min. Dari mana 2 min? Karena indeks H di sini adalah 2. Nah, tinggal disetarakan. S-nya 1, 1. Udah seimbang. U-nya di sini 4, di sini 4. Jangan lihat muatannya kamu setarakan. Kemudian H-nya di sini 2, di sini 1. 1 kali berapa supaya 2? Nah, dikalikan 2. Nah, jadi H2SO4 aki menghasilkan 2H plus SO4 2 min. Nah, demikian tadi para santriwati MA Mu'allimat udah saya jelaskan cara membuat persamaan reaksi ionisasi asam menurut teori Arrhenius. Nah, ada catatan di sini bahwa jumlah ion H plus yang dihasilkan oleh senyawa asam disebut dengan istilah valensi asam. Nah, jadi valensi asam itu adalah jumlah H plus yang terdapat pada larutan asam. Nah, jumlah H plus, nah di sini dibedakan menjadi 3 ya, berdasarkan jumlah ion H plusnya, berdasarkan jumlah ion H plus yang dilepaskan senyawa asam dibedakan menjadi 3. Asam dibedakan menjadi 3, yaitu 1 asam monoprotik sesuai dengan namanya. Mono itu artinya 1 ya. Monoprotik yaitu senyawa asam yang melepaskan senyawa asam yang melepaskan satu ion H plus dalam larutan. Contoh yang termasuk asam monoprotik ada HCl, asam klorida kayak yang tadi, ada HBr, ada HNO3, asam nitrat, ada HI, ada HF, ada CH3COOH, dan seterusnya ya, masih banyak lagi yang lain. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua ada asam difrotik. Nah, difrotik senyawa asam yang melepaskan. Nah, ini senyawa asam yang melepaskan 2 ion H plus dalam larutan. Nah, saya ulangi lagi untuk contoh asam difrotik ada H2SO4, kemudian ada H2S, kemudian ada H2C2O4 dan seterusnya ya, masih banyak lagi yang lain. Nah, itu ada H2SO4,
H2S, H2, C2O4 dan seterusnya. Ini yang termasuk diprotik. Kemudian yang ketiga itu adalah asam triprotik ya, triprotik. Nah, ini senyawa asam yang melepaskan tiga ion H+ dalam larutan. Contoh ada H3PO4 dan lain-lain. Saya lanjutkan, para santriwati MA Mu'allimat NW Pancor, cara menentukan valensi asam sama dengan cara menentukan persamaan reaksi ionisasi asam. Contoh ya. Contoh, tentukan jumlah valensi asam dari larutan asam berikut. A. HCl, B. H2SO4, C. H3PO4. Nah, saya jawab di sampingnya ya. Jawab. Yang A itu ada HCl, Aki. Tanda panah buat reaksi ionisasi kayak yang tadi sudah saya jelaskan. Berarti H+ plus Cl-. Nah, di sini Cl1 udah seimbang, hanya 1 udah seimbang. Nah, sekarang tinggal kita tentukan valensi asamnya. Valensi asam sama dengan, lihat indeks dari H di sini. Indeks H-nya saja ya. Di sini indeks H-nya 1. Kalau dia kosong berarti 1 ya. Nah, ini indeks H-nya 1 berarti dia HCl termasuk asam bervalensi 1. Nah, mudah sekali. Kemudian yang B ada H2SO4. Nah, buat reaksi ionisasinya H+ plus SO4. Di sini indeks H2 berarti 2- pangkatnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya tinggal disetarakan. S-nya 1, U-nya 4. Jangan lihat muatannya. Kemudian hanya di sini 2, di sini 1, berarti dikalikan 2. Nah, kemudian cara menentukan valensi. Nah, jumlah valensi asam sama dengan di sini indeks H itu jumlahnya 2, berarti valensi asamnya 2. Nah, yang ketiga contoh soal yang terakhir untuk menentukan valensi asam H3PO4. Aki, tanda panah H+ plus PO4. Di sini indeks H3 berarti 3- itu muatannya. Sekarang tinggal disetarakan, P-nya 1 udah seimbang, U-nya 4. Hanya di sini 3, di sini 1 kali berapa supaya dia sama, berarti 1 kali 3. Oke, udah setara. Berarti valensi asam sama dengan indeks H, dilihat ya. Itu ada 3, berarti valensi asamnya 3. Nah, ini dia termasuk triprotik. Nah, demikian tadi para santriwati cara menentukan jumlah valensi asam. Beberapa soal ada HCl, H2SO4 dengan H3PO4. Semoga bisa kalian pahami. Sekarang saya lanjutkan dengan sifat asam yang terakhir ya, sifat
larutan asam. Yang pertama, mempunyai rasa atau memiliki rasa kecut atau masam. Nah, kemudian yang kedua, mempunyai pH lebih kecil dari 7. Kemudian yang ketiga, bersifat korosif. Korosif dapat merusak logam. Itu artinya ya, dapat merusak logam. Nah, kemudian yang keempat, dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, kemudian contoh yang termasuk larutan asam dalam kehidupan sehari-hari itu adalah berbagai jenis buah-buahan. Nah, itu buah-buahan umumnya dia memiliki sifat yang asam. Kemudian ada cuka dapur. Nah, ini termasuk asam. Kemudian ada aki. Kemudian ada sirup dan masih banyak lagi yang lain ya, dan sebagainya. Nah, itu tadi para santriwati sudah saya jelaskan mengenai teori asam menurut si Arrhenius untuk part 1-nya. Kita sambung lagi pada lain waktu untuk part 2-nya. Terima kasih, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.